Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Al-Mukarramun, para guru, para tokoh, para alim ulama, wabil khusus Ketua BBD Ustadz Kanta Lesmana, terindoa semoga sehat berkah panjang umur, dan Ibu Kades Bu Hajah Silvia Marani, semoga menjadi istri yang solehah dohiran wa batinan, dan diberkahi dan sehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendampingi selalu Bapak Kades kita tercinta dimanapun berada, dan selalu diayomi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak RW, Pak RT, para ketua majelis taklim yang sangat luar biasa hadir di tempat ini, dan semua jamaah dari Majelis Taklim Kopra Geraha Ciang Sana Asri, Dai Al-Qodar, mana lagi? At-Taubah, Masya Allah komplit nih. Al-Ansor, walaupun jilbabnya nggak sama, walaupun bajunya nggak sama, tapi hatinya sama. Insya Allah hormat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terspesial dan terhormat. Semoga Allah selalu muliakan, yakni Bapak Kadus kita, Kadus 09 Pak Gunan Hirmawan beserta Ibu Cucu Sukaisi, yang saat ini berniat untuk hormat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semua yang menjadi hajatnya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya robbal. Subhanallah, ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah, 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 ya Allah. Alhamdulillah. Saya sengaja nengok sini, ternyata di sini masih banyak yang makan, Ibu. Masya Allah, saya kira suruh berdiri, saya udah berdiri serius makan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba saya pengen tahu, walaupun siang kata Bu Kades memang cuaca sedang asik untuk tidur, tapi alhamdulillah berkah hormat kepada bulan Maulid, insya Allah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu coba yang kompak, pengen tahu majelis taklim sedusun 9 ini kompak bener apa enggak? Coba. Nabi Putra Abdullah. Nah, berarti kalau pas jawab itu tangannya diangkat, setuju? Nabiullah Muhammad. Oke ya. Terus nanti kalau sholawat tangannya bini, Maulaya sholli wa salim. Bisa kompak? Berarti kalau kompak berhasil Pak Kadus mengumpulkan hatinya sama menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Semoga yang hadir, yang susah diganti dengan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Yang sedang mengalami kesempitan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang belum punya jodoh semoga diberi jodoh, amin. Loh, kok amin semua, emang belum punya jodoh? Oh, ngaminin yang lain, bener gitu jawabnya ya. Ya Allah. Coba. Nabi Putra Abdullah, Allah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Sebentar guys. Di sebelah sini masih malu-malu. Kenapa kita tidak bahagia sebahagia-bahagianya ketika menyebut asma baginda Nabi, ketika engkau teriak kepada idola penyanyi? Kenapa histeris? Coba yang histeris itu Maulaya Sal, biar semangat kita dilihat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang ikut hadir di sini menghantarkan wajah-wajah kita, wajah dusun 09 Ciang Sana, hormat kepada baginda Nabi Muhammad
Sallallahu Oh, alaihi wasallam. setuju ya? Saya ulang. Udah makannya belum? Jangan sampai ketelen setengah nanti. Udah lagi makan serius, nelen lagi. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, manusia yang ku cinta, Nabiullah Muhammad, manusia yang ku puja, Nabiullah Muhammad. Maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Cakep, Allahumma sholli ala Muhammad. Pinter banget kamu. Ikut ya guys. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu, kenapa kita butuh bahagia? Ternyata bahagia itu menyebabkan kita sehat. Setuju? Ibu, saya tidak lama karena waktu yang sudah hampir jam 3. Begini, saya itu terharu Pak Kadus ngundang kita untuk hormat bulan Maulid. Gak ada niat yang lain. Seminggu yang lalu nelpon Pak Ustadz, ada waktu enggak hari Jumat? Wah, pada Jumat saya cek, oh ya aman, hadir. Saya teringat dulu, halo, di negeri Syam ada seorang pemuda yang gagah ganteng. Zaman dulu kendaraannya belum Toyota, belum Innova, belum Avanza, tapi kuda. Entah kenapa kuda ini lain dibanding dengan sebelumnya. Biasanya kuda ini nurut ditunggangi, diatur kemana mengikuti, tapi kuda ini nggak mau ikut apa yang diinginkan sang pemuda yang ada di punggungnya. Lalu tanpa disadari kuda ini membawa menuju tempat jalan, dan ternyata jalan ini menuju jalan seorang raja. Tanpa disadari pula di tengah-tengah jalan pemuda itu menabrak putranya sang raja. Kira-kira kalau lagi main nabrak putranya raja dihukum apa enggak? Kalau misalkan nabrak anaknya Buku Kadus, kira-kira emosi enggak orang? Sama, sang raja pun marah. Kenapa anak saya ditabrak seorang pemuda itu? Apa ada unsur kesengajaan atau tidak ada unsur kesengajaan? Walhasil suatu hari sang pemuda harus dihadapkan di tempatnya sang raja untuk menerima hukuman. Hari semakin dekat di waktu yang sudah tersebut, sang pemuda itu memenuhi panggilan sang raja. Di dalam hatinya berniat, ya Allah, jika saya ketemu sang raja dan raja mau mengampuni dosa saya, memaafkan kesalahan saya dan tidak dihukum mati, maka saya berniat untuk hormat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil sampai di tempat sang raja itu bahasanya saat itu sedang emosi. Emosi apa salah? Iya. Biar ibu gak mentelengin saya gitu loh. Kalau diceritain mentelengin saya. Es kelapa, iya. Saya pikir tadi untuk penceramah ibu dilewatin. Emang ada es seger banget. Pak RT ngantrinya ke situ. La ilaha illallah, memang rezeki mah nggak kemana-mana ya. Memang sudah diatur rezekinya ke sana. Penceramahnya kasih air putih udah cukup. Masya Allah. Benar, sang raja melihat datangnya sang pemuda yang menyebabkan matinya sang putranya itu sangat emosi, sangat marah, ingin rasanya mencabik-cabik. Lu mencabik-cabik, keren aman tubuhnya. Kenapa? Karena anaknya dilindas kendaraan kudanya itu, bertabik-tabik tubuhnya. Entah kenapa melihat wajah sang pemuda itu, sang raja tidak marah, sang raja tidak murka, justru malah sang raja berkata, wahai pemuda, apakah engkau termasuk orang ahli sihir? Tidak, wahai sang raja. Kenapa hatiku berubah? Asalnya saya tadi murka kepadamu, tapi melihat wajahmu kok menjadi senang. Tidak, sang raja, saya tidak pernah ahli sihir, saya tidak pernah ke dukun
apalagi ke Ustadz Kansian. Masya Allah, enggak bener. Gini, kalau kamu mau jujur, saya akan mengampuni kesalahanmu. Bener. Apa yang sebetulnya kamu ucapkan yang sehingga sampai aku ketemu tidak jadi emosi, tidak jadi marah, tidak jadi menghukum, justru aku malah mengasihani kamu. Jawabannya sang pemuda tadi, maaf sang raja, semenjak hari saya dinyatakan bersalah dan saat ini menghadap engkau sang raja, di hati selalu mengucapkan niat, ya Allah, jika engkau mengampuni, menyelamatkan atas hukuman yang akan menimpa padaku ya Rabb, saya akan hormat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya akan membuat maulid Nabi Muhammad SAW. Saya mengundang tetangga, handetolan dan seterusnya. Saya ingin hormat kepada baginda Nabi. Masya Allah. Akhirnya sang raja mengampuni dan menyumbang 100 dirham. Cakep nggak? Sudah diampuni, selamat, diberi hadiah luar biasa. Maka orang yang punya hajat, orang yang punya kesempitan hidup, senang kepada baginda Nabi, jikalau memang belum mampu untuk menghadirkan banyak orang, sendiri membaca maulid hormat kepada baginda Nabi di bulan maulid, Masya Allah, berkahnya luar biasa. Maka ketika Pak Kadus, ini Pak Kadus sudah mulai menjadi orang soleh, Bu. Amin. Duh iya, saya kenal Pak Kadus ini selalu dalam kebaikan, kalau nggak ngaji urusan masyarakat. Nah, orang soleh itu tandanya orang yang beramalnya ada hubungannya dengan maslahat orang, itu orang soleh. Kalau orang ahli sholat sendiri itu belum soleh, itu masih orang yang beriman. Orang soleh itu adalah orang yang berbuat baik dan kebaikannya dirasakan orang lain, itu orang soleh. Kalau sendiri sholat, puasa, terus umroh, haji, itu masih hubungannya dengan menguatkan iman antara dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau berbuat baik, beliau itu kalau ada warganya mati, bahasa rahmat ya, wafat itu ya, mulai disiapin, semuanya disiapin, sampai setiap malam itu tahlilan 7 hari. Itu bayangin kalau warganya setiap hari mati lagi. Kalau meninggal ya, kalau warganya meninggal tahlilan terus, asalnya nggak mau baca Yasin, sekarang baca Yasin terus, gara-gara ikut, akhirnya jadi soleh kan. Alhamdulillah, Masya Allah, berkah itu. Makanya kita doain ya, semoga Pak Kadus sama istri dan keluarganya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ahmad ya Habibi, Habibi salam, salam alaika, Habibi, sekali lagi Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi, salam alaika, Habibi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini qasidahnya kemana ya? Emang ibu-ibu kalau diajak ngomong mesti makan itu dulu. Padahal udah alatnya keren, jilbabnya keren, dijak sholawat kemana ya, nggak ditaboin. Ampun dah. Oh iya, oh lagi khusyuknya ya, betul. Ibu, kenapa kita memperingati bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW? Karena baginda Nabi itu manusia yang istimewa, manusia yang sangat spektakuler, manusia yang sangat istimewa dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Postur tubuhnya tidak ada yang ideal, tidak ada yang sempurna kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk postur tubuh tidak ada yang bisa ngikutin. Yang kedua, paling cerdasnya manusia. Bayangin, dulu belum ada dokter, belum ada lab, Rasulullah SAW menyampaikan suatu ilmu yang sangat luar biasa. Apabila kita sedang minum, kok tiba-tiba ada lalat masuk, maka sekalian tuh dicelupin. Kenapa? Kalau dicelupin karena sayap yang satu mengandung racun, yang satu mengandung obat. Tapi jangan lalatnya yang ditelen. Apalagi lalatnya habis di kotoran, jangan. Nah, saat itu lab belum ada.
dokter belum ada. Kenapa baginda Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu sudah menyampaikan itu ternyata mengandung obat dan penyakit. Coba kalau orang nggak cerdas, berarti baginda Nabi itu sangat-sangat cerdas. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani datang mengetes apa? Menguji baginda Nabi Muhammad SAW tentang berita gaib, yaitu nama Ashabul Kahfi. Baginda Nabi, wahai Muhammad, engkau layak menjadi nabi apabila bisa menjawab pertanyaanku. Apa diantaranya? Berapa tahun Ashabul Kahfi itu tidur di gua? Ada yang tahu? Halo? Masih Stalim? Biasanya baca surah Al-Kahfi. Lupa Pak, yang baca sih itu kan nggak tahu artinya. Walabithu fi kahfihim salasamiatin sinina wazdatu tis'ah. Allah, emang ngaji siang nggak apa-apa Pak, harus begitu. Tidurnya Ashabul Kahfi di dalam guanya itu sebanyak 300 tahun tambah 9, berarti berapa? 309 tahun. Salasamiatin sinina wazdatu tis'ah. Lalu dengan jawaban itu yakin ini nabi. Kalau nggak nabi nggak bisa jawab. Kenapa nabi bisa jawab? Dikasih bocoran oleh malaikat Jibril. Oh, enak ya kalau ada soal ada bocoran itu. Enak nggak Bu? Cuman sayang malaikat Jibril nggak ketemu sama kita. Kalau ketemu kita tanyain terus, Pak Kadus kapan sih hujannya gitu ya. Sudah di lingkungan kita ini sudah banyak asap, nggak hujan-hujan gitu kan. Ya Allah, ya. Itu baginda Nabi cerdasnya luar biasa. Dan itu tidak ada manusia yang bisa melebihinya, bahkan pengen niru nggak bisa. Oke. Lalu kenapa kita menghormat kepada baginda Nabi, cinta baginda Nabi? Baginda Nabi itu ibadahnya Ibu pernah dengar kan salah satu istri baginda Nabi Muhammad SAW sampai takjub, sampai heran. Kenapa? Nggak pernah tidur, kakinya terlihat bengkak karena kalau ketua BBD bengkak, bukan karena sholat kakinya, asam aurat. Asam apa? Masya Allah. Baginda Nabi bengkak karena kalau sholat itu bacaannya surah panjang banget. Rakaat pertama surah Al-Baqarah, rakaat kedua surah Ali Imran. Kalau kita qul ya inatoina wal asr idza jaa ya Bu ya. Kalau ada imam kelamaan lama banget sih gitu ya. Bagaimana mau bengkak? Yang bengkak bukan kakinya, hatinya. Kenapa? Kesel. Kelamaan. Tapi kecerdasnya baginda Nabi, ibadahnya baginda Nabi belum dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dipuji karena akhlaknya. Apa? Oh, saking pasehnya. Saya khawatir berhadapan di majelis taklim ini. Akhlaknya. Kurang kol-kolah nanti disalahin nanti. Pak RW, aman ya? Akhlaknya. Kecerdasnya kanjeng Nabi gak bisa ditiru. Ibadahnya gak ada yang mampu niru. Ada yang mampu dari sholat isya sampai sholat subuh sholat terus? Gak ada. Yang ada mah yang lain ya Bu ya. Wong sholat taraweh aja kita masih mikir-mikir. Cari tempat yang cepet, singkat, padat. Betul gak? Itu aja sama request sama teman-temannya. Di tempatmu aman gak? Lama gak? Masya Allah. Gak bisa ditiru. Yang bisa ditiru adalah akhlak baginda Nabi, dan baginda Nabi sesuai dengan akhlak ini Allah yang memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau berada dalam akhlak yang sangat mulia, yang sangat sempurna, dan inilah tugas baginda Nabi, akhlaknya supaya ditiru oleh umatnya. Dari segi apapun, termasuk makan. Baginda Nabi kalau makan pakai tangan kanan, tangan kiri. Cuman kita tidak bisa sempurna seperti objek yang dimakan baginda Nabi. Baginda Nabi makannya kurma. Kalau kita apa Bu? Soto,
bakso. Zaman Kanjeng Nabi ada bakso enggak ya? Enak Bu Haji Kades tadi haji makannya bakso ya. Enggak makan kurma ya kan? Yang ditiru bukan objeknya, kita enggak ada karena kita dunianya beda. Alamnya sudah beda, negara kita beda, tapi yang akhlak cara makan beliau pakai tangan kanan. Itu pun nggak sempurna, baginda Nabi pakai 3 jari, kalau kita berapa jari? Belum komplit, pakai 10 jari. Tangan kanan memegang sendok, tangan kiri megang, kedua-duanya masuk rebutan tak. Bolehkah kita mengikuti? Ya justru yang boleh memakai tangan kanan bila perlu tangan kiri megang, tapi ketika memasukkan ke mulut gantian tetap tangan kanan, mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, baginda Nabi dalam soal makan ini, Ibu, kalau baginda Nabi makan bukan karena sombong. Nah ini kita harus hati-hati. Ini musim kalau makan, sebelum makan selfie dulu. Di sini nggak ada kan ya? Nggak ada ya. Jadi makanan dipoto, makannya sudah siap guys. Ini ada semur jengkol, ini ada bakwan. Ini yang bakwan, yang goreng Bu RT loh nih. Semua dipasang status. Kalau di set di grup yang diundang sih nggak apa-apa, dipasang status nggak diundang orangnya. Dia lihat dan saat itu belum ada yang dimakan. Betapa sakit hati ini ketika melihat status orang yang sedang pamer makanan, sedang perut ini kosong. Halo. Baginda Nabi tidak seperti itu, tidak boleh. Bahkan ketika baginda Nabi menyampaikan kepada istrinya, jika kalau engkau masak perbanyakkanlah kuahnya supaya apa? Tetanggamu bisa kau beri. Suatu ketika tetangganya dikasih, karena tetangganya pengen lagi, dikasih lagi, muter lagi, balik lagi ke tempat itu. Saking pentingnya itu. Makanya dunia sekarang mulai tantangannya beda. Orang itu simpatinya sudah mulai geser dengan HP. Orang jatuh, tak, enggak usah tak, pokoknya jatuh lah. Kira-kira langsung ditolong apa megang video di video dulu? Ini Pak RT. Orang kecelakaan, gitu ya. Pasti video, guys, ini ada orang kecelakaan guys. Saya nggak tahu orang mana ini, KTP-nya mana, ini motornya, orangnya kejet-kejet. Ya Allah, ini termasuk problem kita, lebih simpatik kepada HP daripada orang lain, betul nggak? Betul nggak? Termasuk pada pasangannya. Kalau orang sudah mulai tidak simpati pada pasangannya, ini sudah bermasalah juga. Orang lebih peduli kepada HP-nya daripada sapaan suaminya. Oh bahaya ya. Bahaya nggak? Begitu sebaliknya suami. Ya. Baginda Nabi tidak mengajarkan pamer atau sombong kepada makanannya, dan di samping itu tidak pernah mencela makanan. Ada nggak yang datang ke pengajian, entah kenapa sibukannya motoin makanan, ting, pasang status, majelis datang jauh-jauh, isinya cuma 3, nggak kayak majelis kemarin. Ada yang nggak gitu? Mana orangnya? Ya Allah, dikomeni, akhirnya apa? Sibuk HP-nya. Itu naudzubillah min dzalik, penyakit. Dihindari. Ibu kalau lagi pasang story, nali awal tadi lah, pas mukadimah nggak apa-apa, tapi tutup dulu, ntar jawabnya kalau sudah pengajian. Jangan masang story habis itu sibuk balesin WA, nanti kacau. Kacaunya apa? Dapat berkahnya makanan tapi tidak dapat berkahnya ilmu, sehingga pulang, tadi ngomong apa ya nggak tahu saya. Masya Allah. Maka akhlaknya baginda Nabi itu bisa ditiru. Apa tadi? Tidak mencela makanan, tidak sombong ketika makan. Pak, kalau sudah kemarin dilupakanlah. Boleh ngirim status tapi untuk ngundang temennya. Yang diundang jangan pamer di kecuali dagang. Bude boleh.
Kalau dagang boleh guys, makanan sudah siap, ready, antar atau dijemput, waduh, ongkir atau gratis, boleh. Tujuannya untuk tapi kalau tujuannya untuk pamer, jangan. Kenapa? Makanannya tidak berkah loh. Makanan yang berkah itu adalah dirinya nyaman, senang, dan orang lain tidak iri. Masya Allah. Makanya makanan di sini berkah. Saya setuju kalau pengajian, saya sering ngomong, kalau pengajian ibu-ibu bawa tas yang gede, saya setuju itu. Sisanya bawa pulang, yang penting mangkoknya janganlah. Bener. Itu makanan sudah diinstal, doa, baca yasin, rawi, diinstal itu. Ibu percaya barokah nggak sih? Duh, HP yang kosong itu dipencet bisa ngerekam kok. Ini makanan, minuman direkam, diinstal dengan doa. Makanya makanan sama minuman yang ada pengajian seperti ini barokah. Bawa pulang semua. Tapi jangan lupa di rumah dibuka. Jangan sampai lupa seminggu gak dibuka, bawa tas lain. Saya sering cerita itu karena pengalaman. Istri saya kalau bawa, ibu ini jajan kapan? Kemarin pengajian. Lah. Ganti tas yang lain. Memang kadang susah ya bu ya. Bapak-bapak ini alhamdulillah sabar itu ya. Kalau nggak punya jilbab minta jilbab, barang jilbab dipakai. Masa jilbabnya warna gini, bajunya warna begini. Maksudnya ya seragamnya sekalian gitu kan. Jilbabnya dibeliin, bajunya dibeliin, tasnya kok berubah. Tasnya, Allah, tasnya udah dibeliin, jilbab udah dibeliin, baju dibeliin, sepatunya kok beda. Aduh, sampai make upnya dicocokin, lipstiknya di make, aduh, keren pokoknya. Alhamdulillah, pokoknya doain suaminya bu ya, semoga sabar suaminya. Masya Allah. Ibu, akhlak baginda Nabi tentang makan, saya nggak ngupas yang lain, tentang makan, karena makan ini yang Allah juga memperhatiin. Agama Islam itu agama yang sangat peduli tentang urusan manusia, termasuk makan. Duh, makan ini diurusin oleh Allah. Duh, makan ini jangan disepele ibu. Sementara ini kan ada makanan enak-enak ya. Tapi coba ibu punya uang banyak, nggak ada yang dibeli. Bu Haji Kades pernah merasakan waktu haji itu, bawa uang tapi makanan yang dibeli susah ya Bu Haji. Betapa mahalnya makanan ini. Tapi kalau lagi makan banyak, wes nggak dihabisin, dibuang begitu saja. Minuman air seperti ini kalau bisa dihabisin bu, tapi botolnya jangan dihabisin. Nah. Kenapa? Ini sangat menjadikan sebab berhasilnya barokahnya tubuh ini atau tidak tergantung makanan. Maka ada orang yang pengen jalur menjadi kekasih Allah hanya sederhana. Apa itu? Memuji Allah tatkala makan atau minum. Rasul bersabda, innallaha la yardu 'anil abdi ayakulal aklaha fayahmudu 'alaiha. Sesungguhnya Allah sangat ridho terhadap hambanya ketika hambanya itu makan terus memujinya. Apa memuji Allah itu? Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Ibu kalau makan alhamdulillah setelahnya makan apa sebelum makan? Cakep. Sebelum makan nggak pernah alhamdulillah. Ya, ada orang yang baru melihat makanan alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah engkau beri rezeki hari ini. Itu sudah bersyukur pada Allah. Allah ridho. Belum lagi setelah makan setiap mengunyah alhamdulillah. Oh keren banget minum. Wa au yashroba syurbata fayahmuduhu 'alaiha. Atau dia sedang minum, setelah minum atau saat minum dia mengucapkan hamdalah, Allah ridho. Padahal puncaknya hadiah terindah dari Allah kepada hambanya adalah ridho. Apa bu? Ridho. Radiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Puncaknya hamba di hadapan Allah itu ridho. Kita ridho kepada Allah karena kita makhluknya. Allah ridho kepada kita hamba yang selalu bersyukur. Maka kesempatan kalau kita tidak bisa maksimal ibadah malam, tidak bisa maksimal membaca Al-Quran seperti orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, tidak bisa maksimal zikir seperti zikirnya orang ahli zikir beribu-ribu, membaca sholawat beribu-ribu. Ada orang yang sholawat sehari 15.000, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, 15.000. 5.000 untuk diniatkan bahagia dunia,
5.000 diniatkan untuk bahagia di alam barzah, 5.000 diniatkan untuk bahagia di alam akhirat nanti. Di sini ada? Belum. 1.000 ada? Alhamdulillah. Niatnya apa, Bu? Pokoknya sholawat ya, Bu ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Pak, saya sholawatan kalau pas diundang sholawatan, Pak. Itu manjat terpaksa. Sallallahu ala Muhammad. Itu kalau dilakukan, kalau nggak dilakukan enggak. Ibu, ternyata kalau kita pengen menjadi hamba yang baik, hamba yang diridhoi, mengikuti akhlaknya baginda Nabi, sederhana. Makan kita, yuk mulai saat ini yang biasa enggak bersyukur, ayo bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur setiap kunyahan, setiap telenan satu kunyahan itu mengucapkan hamdalah. Udah selesai nih, klek. Enggak usah klek, pokoknya masuk ya. Alhamdulillah. Enggak usah kenceng-kenceng alhamdulillah di dalam berterima kasih kepada Allah. Allah ridho. Makanannya seneng. Makanan di dalam tubuh menjadi sel yang baik yang sehingga menghantarkan pemilik tubuh itu untuk ringan beribadah. Matanya menjadi mata yang ahli syukur, ahli yang tidak mau membuka aibnya orang lain. Telinganya menjadi telinga yang ahli syukur yang sehingga mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Kesimpulannya adalah satu, semoga Pak Kadus Barokah mengadakan maulid seperti kisah tadi saya ambil di kitab I'anatul Thalibin, syarahnya kitab Fathul Mu'in. Ibu buka sendiri kalau nggak percaya. Kalau nggak punya kitabnya, tanya Ustadz Kanta. Bukan di medsos saya belajarnya, tapi di kitab itu ada cerita, banyak cerita tentang maulid ini, tapi satu itu yang sangat menurut saya luar biasa, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita cinta kepada baginda Nabi? Karena baginda Nabi itu sangat-sangat sempurna akhlaknya, ibadahnya, apalagi ilmunya, dan yang bisa kita contoh adalah akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya bab makan dan seterusnya. Terlebih beliau itu menjadi orang yang selalu sabar, pemaaf, tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Beliau membalas keburukan dengan cinta dan sayang, dan itu terbukti bisa menghantarkan umatnya menjadi umat khairul ummah, umat yang terbaik. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat yang bisa meneladani baginda Nabi Muhammad SAW semampu kita dimanapun berada. Semoga sehingga kita menjadi umat yang layak mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Nabi salam, ya Habib salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salam alaika. Gak usah, Bu. Salawatullah. Sekali lagi, ya Nabi salam, salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam, salawatullah. Saya kira cukup, mohon maaf, singkat, mudah-mudahan manfaat, dan mohon maaf apabila ada kurang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.